Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hamzah. Nomor induk mahasiswa 18 02 05 02 069. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Tomakaka Mamuju. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang jenis-jenis sistem informasi sehubungan dengan tugas final semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, langsung saja. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi. Sistem informasi bukanlah suatu sistem yang memiliki bentuk tunggal atau sama antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Sistem informasi memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari pemakai dan fungsinya. Contohnya seperti sistem informasi yang dipakai oleh pengguna akhir di bagian penjualan akan tentunya berbeda dengan sistem informasi yang digunakan oleh manajer media untuk menganalisis kinerja di perusahaan. Sistem informasi yang dimiliki masing-masing perusahaan tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain, karena memang tidak ada standar untuk itu. Ada cukup banyak sistem informasi yang bisa digunakan atau diimplementasi oleh perusahaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sistem informasi yang ada di instansi, perusahaan, atau organisasi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh fungsinya, seperti sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat transaksi atau data yang berubah. Ada juga sistem informasi yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai macam informasi yang bertugas memandu manajemen untuk mendapatkan keputusan, maksud saya. Dari masing-masing fungsi sistem informasi tersebut sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggolongkan sistem informasi tersebut agar dapat lebih mudah untuk diidentifikasi, dipelajari, dan dikembangkan. Nah, seperti itu sedikit penjelasan saya tentang sistem informasi. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis sistem informasi tersebut. Ada beberapa jenis sistem informasi berdasarkan yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Di antaranya sistem informasi berdasarkan tingkat sistem informasi berdasarkan fungsi bisnis dalam organisasi, sistem informasi berdasarkan lingkup pengguna, dan yang terakhir sistem informasi berdasarkan perangkat. Oke, kita langsung bahas yang pertama, sistem informasi berdasarkan tingkat sistem.
Sistem informasi berdasarkan tingkatan sistem itu dapat digolongkan ke dalam empat tingkatan. Dimulai dari tingkatan yang paling bawah ke tingkatan yang paling tinggi. Masing-masing sistem informasi tersebut ialah yang pertama sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem pendukung keputusan, dan yang terakhir sistem pakar. Oke, lanjut yang kedua, sistem informasi berdasarkan fungsi bisnis dalam organisasi. Fungsi bisnis di dalam perusahaan atau organisasi, fungsi-fungsinya yaitu yang pertama itu keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, pembukaan personalia dan pemasaran. Sistem informasi yang termasuk di dalam kategori ini adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi produk, sistem informasi pemasaran, dan sistem otomatisasi kantor. Yang ketiga itu sistem informasi berdasarkan lingkup pengguna. Berdasarkan sistem informasi juga dapat digolongkan ke dalam lingkup pengguna, seperti contoh di kelompok perorangan, kelompok perusahaan, kelompok pemerintah, bahkan kelompok sosial. Sistem-sistem informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah sistem informasi perorangan, sistem informasi perusahaan, sistem informasi pemerintahan, dan sistem informasi sosial. Dan yang terakhir adalah sistem informasi berdasarkan perangkat. Sistem informasi berdasarkan juga dapat digolongkan ke dalam dapat digolongkan berdasarkan perangkat perangkat yang digunakan oleh penggunanya. Menurut Gordon tahun 2007, berdasarkan perangkat, sistem informasi terdiri atas sistem informasi PC atau personal komputer, sistem informasi mobile atau perangkat mobile seperti handphone, tablet, dan lain-lain. Intinya perangkat mobile. Dan yang terakhir itu sistem informasi web yang dapat dijalankan melalui perambah atau browser, yang biasa disebut browser, seperti itu. Saya kira itu penjelasan saya mengenai jenis-jenis sistem informasi. Apabila di dalam penjelasan saya terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.